Indonesia hanya orang Indonesia yang punya gelar Hadratus Syekh. Beda nih kalau orang pondokan ngerti perbedaan Syekh dengan Hadratus Syekh itu. Kalau orang sudah punya gelar Hadratus Syekh, berarti Kutubus Sittah itu sudah bukan hanya hatam. Selain dia hafal Kutubus Sittah, juga menjalankan tuh. Apa Kutubus Sittah itu? Dan di dalam sejarah ulama di abad 18-19 sampai abad 20 sampai sekarang mungkin saja belum ada tuh yang bisa menggantikan gelarnya Hadratus Syekh daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau muridnya Syekh Nawawi, itu diakui dunia. Ini ada bocil yang ngomong, wah Mbah Hasyim Asy'ari itu gak ada apa-apanya. Oh koplak. Saya tanya, orang yang dikatakan alim, ada gak yang menyandang Hadratus Syekh seperti Mbah Hasyim Asy'ari? Sedunia itu. Hadratus Syekh itu adalah gelar buat seorang ulama yang paham betul hafid Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, 6 kitab hadis. Kita lihat ya, Sunan Tirmidzi aja ada 4 jilid, Sahih Muslim itu ada yang 2 jilid, Sahih Bukhari 1 jilid besar, Ibnu Majah 2 jilid, Abu Dawud itu ada yang 4 jilid. Berapa jilid loh? Gak ngerti, bocil mah gak ngerti. Makanya kita bersyukur, harus bangga mempunyai para ulama-ulama dari mulai Syekh Nawawi, kemudian sampai ulama-ulama kita yang lain, Syekhuna Khalil, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari. Di Makassar ada Syekh Yusuf Al-Makassari yang berjuang di Afrika sana. Ada Syekh Abdul Somad Palembang, ada Syekh Khotib Minangkabau Sumatera, ada Syekh Khotib Sambas, Syekh Asad Banjar. Wah, kita luar biasa. Syekh Junaid Betawi. Ini ulama-ulama kita yang harus kita junjung tinggi. Syekh Mahfud Termas Pacitan. Jangan kalah ulama-ulama kita ditenggelamkan, kata bahasa Abu Yamam Gufron. Sementara kita hanya menonjolkan ulama-ulama yang lain. Itu bukti jiwa nasionalisnya tidak ada. Coba kalau kita mau tanya kepada para santri, banyak yang nggak mengenal biografinya. Bagaimana Syekh Khotib Minangkabau? Padahal beliau itu menjadi imam Masjidil Haram. Syekh Nawawi, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Junaid Betawi. Banyak ulama kita. Kalau kita mau sadar dengan keilmuan secara musnid, secara sanad, siapa yang memegang predikat musnid di dunia kalau bukan ulama Nusantara? Gak ada. Selain Syekh Yasin Ahmad Al-Fadani, orang Padang loh. Nah ini bersyukur tuh orang Padang yang mondok di sini, bersyukur. Semua kesanadan ilmu Quran hadis itu diambil melalui beliau. Makanya beliau punya gelar Musnidudun dunia, ahli sanad bukan Indonesia doang. Makanya jangan macam-macam lah dengan bangsa Nusantara, dengan Indonesia, gak usah macam-macam. Indonesia itu terlalu banyak walinya, terlalu kuat. Subscribe Hakim Abinada channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan doa bersama untuk Indonesia, Asia, dan dunia, serta menjaga kemurnian kitab dan menjaga marwah Pancasila. Ini kalau disimpulkan, tema ini sebenarnya bagaimana kita menjadi orang yang agamis dan nasionalis. Karena kalau kita sebagai warga masyarakat Indonesia tidak mempunyai agamis nasionalis, siapa lagi yang mau mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Sekarang ini kan memang fitnahnya itu kan halus. Ini yang saya akan baca, ada 2 referensi kitab. Yang pertama dalam kitab Mukasyafatul Qulub, melanjutkan makalah Imam Ghazali yang kemarin. Yang keduanya saya akan membuka kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuannya supaya kita mengingatkan bagi warga masyarakat Nahdliyin, karena memang ironis, kadang-kadang orang yang di struktural saja belum tentu memahami tentang khitoh NU yang sebenarnya. Padahal panduannya, redaksinya, referensinya sudah jelas, tertulis di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah.
Jadi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ini melanjutkan yang kemarin dulu. Ini kita santai aja Pak ya. Kemarin kita sudah diberitahu oleh beliau bahwa ulama itu ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia itu adalah ulama yang sering disebut dengan ulama ussu atau ulama-ulama yang jahat. Kemarin dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa ulama su itu adalah alladzina qasadahum minal ilmi at-tana'um bid dunya wa tawassul ilal jah wal manzilah inda ahliha. Jadi ulama-ulama su itu ulama dunia yang memang tujuan dari ilmunya itu untuk kesenangan dunia semata dan pangkat derajat martabat di sisi manusia. Berarti ini kita harus menghindari, kita sebagai santri harus menghindari hal-hal ini atau perkara-perkara yang berkaitan dengan kategorinya ulama-ulama dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti kalau kita sampai dikategorikan ulama-ulama dunia, ulama su, ya tempatnya juga adalah api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemarin juga sudah disampaikan bahwa ada yang lebih ditakuti oleh Kanjeng Nabi selain Dajjal. Kemarin kan begitu. Kita tahu Dajjal ini adalah fitnah yang sangat besar yang akan muncul di akhir zaman. Tapi Kanjeng Nabi menyampaikan fitnah Dajjal ini tidak begitu saya khawatirkan. Yang saya lebih khawatirkan, kata Nabi, daripada Dajjal itu adalah al-a'immatul mudillun. Artinya para pemimpin, para ulama yang memang tersesat, yang menyesatkan. Berarti itu adalah transformasi daripada Dajjal. Begitu. Selanjutnya qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man katama ilman indahu aljamahullahu bilijamim min nar. Ancamannya begitu. Maka kadang-kadang kemarin kita membuka beberapa bab yang sebenarnya kita meyakini para kiai kita, para habaib kita, para gus, para lora itu sudah tahu sebenarnya mana kitab yang sudah ditahrif, yang dirubah, kemudian mana keterangan yang betul-betul harus disampaikan kepada umat. Tapi ya mungkin saja karena memang alladzina qasadahum minal ilmi at-tana'um bid dunya gitu kan, sehingga keterangan-keterangan yang kita sampaikan ini dianggap sebagai provokasi, dianggap salah. Padahal ini diancam oleh Kanjeng Nabi, man katama ilman indahu aljamahullahu bilijami minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu yang dia miliki, yang ia ketahui, maka Allah akan mengikatnya dengan kekang dari neraka. Tuh betapa beratnya tuh. Kalau kita diberi amanah ilmu, kemudian kita menyembunyikan ilmu yang kita ketahui. Makanya kita seringkali menyampaikan, kita ini hanya memberikan edukasi. Kita menyampaikan bahwa di dalam kitab Sahih Bukhari sudah ada yang ditahrif oleh Wahabi. Kemudian dalam tafsir Sawi sudah ada yang dirubah. Itu aja masih ada saja orang yang beranggapan, wah ini mah orang ingin memprovokasi atau membenci satu sama lain. Padahal kita ini membicarakan, menyampaikan yang hak. Tujuannya apa? Ya satu, biar negara kita ini utuh. Mungkin menurut kalian, anda yang belum paham tentang nasionalisme yang sesungguhnya, kita harus paham, di dunia ini ada grand design. Kita tidak sebutkan bahwa ada kelompok-kelompok yang memang ingin menghancurkan kebinekaan kita. Dan ini secara data udah jelas. Kadang ada orang bertanya, siapa sih yang mau menghancurkan NKRI? Siapa sih yang mau merubah Pancasila? Kan begitu.
Padahal secara kalau disadari bagi orang-orang yang mengatakan begitu, ketika Anda tidak peduli dengan orang-orang ulama kita, dihinakan orang lain saja nggak ada rasa peduli, itu secara otomatis jiwa nasionalisnya nggak ada. Pembelaannya kepada negara itu tidak ada. Sementara ulama-ulama kita ini tumpah darah untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Betul gak santri-santri? Ada lagi, emang siapa sih yang mau merubah Bhinneka Tunggal Ika? Siapa sih yang mau merubah Pancasila? Nah, ini orang-orang yang berbicara seperti itu karena tidak paham sejarah secara utuh. Ya kita maklumi, karena memang bergelutnya di dunia agama saja, tidak memahami ancaman-ancaman besar yang merongrong bangsa Indonesia. Kita punya kitab, kalau mau kita jelasin, tapi nggak akan kita tunjukin. Kitab di mana salah satu kitab ini menjelaskan tentang transformasi politik yang mengatasnamakan agama dari zaman kenabian loh. Dan kalau panjenengan tahu, ini sudah kita haturkan kepada Wapres, Wakil Presiden. Kebetulan Abu Yamam Gufron itu dipanggil ke kediamannya. Dan ini kalau orang-orang dari kalangan pemerintah yang paham gitu, yang ngerti dengan ini, wah ini sangat dibutuhkan. Karena banyak cara mereka yang sengaja ingin menghancurkan kebinekaan kita ini dengan cara-cara yang halus. Mereka masuk dengan dunia pendidikan, masuk dengan dunia kesehatan, semuanya masuk. Bahkan ke organisasi NU saja masuk. Ini nanti saya bacakan di salah satu jamaahnya ini. Kadang-kadang orang NU sendiri juga saya kira mungkin acuh tak acuh. Boro-boro untuk membaca Qaulun Asasi, untuk membaca Risalah Sunnah wal Jamaah, padahal itu adalah referensi terbesar yang fundamental untuk orang-orang Nahdiyin. Gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan lagi oleh beliau Imam Ghazali. Waqala Usamah bin Zaid sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yu'ta bil alimi yaumal qiyamati fayulqa finnar fatandaliku aqtabuhu fayaduru biha kama yadurul himar birrahi. Ini akibat sebabnya kalau ulama-ulama itu hanya mementingkan kepentingan dunia dan pangkat martabat. Nah ini kan kita menyampaikan kayak gini, wah ini nyindir ulama tuh kan gini. Oh kita ini membaca dari hadis Nabi loh. Kita juga ihtisaban, mengoreksi supaya kita ihtiyat, berhati-hati. Jadi para ulama itu kalau dia dikategorikan ulama-ulamanya ulama ulama dunia, nanti di hari kiamat dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Bahkan nanti perut aktab itu perutnya, isi perutnya itu udah adil pak. Ya karena mungkin banyak dia menyampaikan ayat-ayat Allah, bahasanya wa ta'muruna bil ma'ruf wa tansawna anfusahum gitu. Dia memerintahkan kema'rufan kepada umat sementara dianya lupa. Dia mencegah kemungkaran sementara dia itu yang melakukan kemungkaran. Kan begitu. Makanya memahami amar ma'ruf nahil mungkar ini harus paripurna juga. Harus paripurna. Jadi bahasa itu remuk pak dalam itu. Udal adil tuh. Para ulama dunia itu. Bahkan mereka itu akan berputar mengelilingi neraka itu seperti himar, keledai. Na'udzubillahi min dzalik. Terus kemudian dalam keadaan seperti itu, fayutifu bihi ahlun nar fayaquluna ma laka, sampai penghuni neraka itu melihat, ini siapa ya yang perutnya itu sampai hancur dan dia seperti keledai. Kemudian penghuni neraka yang lain bertanya, apa yang terjadi padamu? Fayaqulu, ulama tersebut mengatakan, kuntu amiru bil khair wala atihi. Saya ini yang suka mengaku ulama, yang selalu memerintahkan amar ma'ruf, tapi saya sendiri tidak pernah melakukan kema'rufan. Ini kata ulamanya. Oh, di akhirat itu gak bisa bohong. Kalau sekarang kamu pelasuh gampang, di akhirat juga bisa bohong. Saya ini yang selalu memerintahkan kepada rakyat, ke umatnya untuk
ma'ruf, melakukan hal kebaikan, sementara saya sendiri tidak melakukan kebaikan. Wa anha 'anis syarri wa atihi. Dan saya ini termasuk orang yang selalu melarang untuk melakukan keburukan. Tapi sementara saya sendiri yang melakukan keburukan tersebut. Ini akibatnya siksa yang Allah berikan kepada saya, kata si ulama tersebut. Oh, tunjukkan kitabnya dulu. Nah, monggo, zoom dulu Pak Sakur. Jadi setelah salah, sekarang itu kalau kita buka kitab membicara tentang bab ini, nanti takutnya dikira, kita juga di sini belajar. Kitab Mukasyafatul Qulub. Jelas toh? Gitu ya. Satu ya, Abuya Mama Gufron sampai istilahnya setiap malam sampai berteriak-teriak itu karena Abah ini mengetahui grand desainnya orang-orang di luar sana yang ingin memporak-porandakan bangsa Indonesia. Mungkin kita kan karena memang mungkin hanya sibuk dengan organisasinya masing-masing gitu loh, sibuk mengurusi kepentingan organisasinya, artinya ikut-ikut saja. Mereka nggak tahu ibaratnya kalau mau kita buka-buka gitu, para pembesar-pembesarnya dari organisasi itu, kalau kita buka, wah Masya Allah. Dan ini memang kita tetap menjaga. Mudah-mudahan semua tujuannya ini harus betul-betul hubbul waton minal iman, menjaga agama dan negara. Berapa banyak kalau kita mau buka organisasi Islam yang ada di Indonesia sementara secara ADART tidak mau mengakui Pancasila? Banyak. NKRI. Sementara organisasi Islam itu pengen banget menggandeng Nahdlatul Ulama, itu ditepis oleh Pak Hasyim Asy'ari. Karena kalau organisasi NU itu jelas ada 4 pilar yang harus menjadi kewajiban kita sebagai warga Nahdliyin, harus dipertahankan. Di antaranya membela bangsa ini gitu. Yang kita anggap wah kan sekarang itu nggak ada penjajah, udah kata siapa? Nih nanti saya buka nih di dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah nih. Itu cukup dua makalah 2 hadis ya. Di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah bab yang kelima. Jadi beliau Pak Hasyim Asy'ari itu mengatakan begini, di pasal yang kelima itu, bab yang kelima, berhati-hatilah dalam mengambil ilmu agama dan berhati-hatilah terhadap fitnah ahli bid'ah dan orang-orang munafik yang mengatasnamakan ulama. Ini sudah digambar dulu oleh Pak Hasyim Asy'ari. Kata beliau bagaimana? Hadzal ilmu dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Sirin. Ingat, ilmu itu agama. Tapi kalian sebagai orang yang mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah harus hati-hati. Perhatikan dari siapa engkau mendapatkan ilmu tersebut. Jangan salah. Nah, kalau kita lihat dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah berarti NU, para ulama kita itu sudah akan membaca loh. Karena katsirul khutbah qalilul ulama, banyak para ahli-ahli pidato, ahli dakwah, dan semuanya pasti menyampaikan kebaikan, melarang keburukan. Secara naskah nggak salah. Kenapa ada warning kayak gini? Yaitu tadi fitnahnya orang-orang munafik yang sebenarnya justru ingin menghancurkan dengan mendesain dirinya mengatasnamakan agama, itu akan banyak nanti. Ada lagi makalah yang lebih sadis lagi nih yang disampaikan oleh Pak Hasyim Asy'ari ya. Kata beliau begini, yakunu fi akhiriz zamani dajjaluna kadzabuna. So, nanti ada lagi yang ngomong, wah ini demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, tanpa sadar loh kepentingan orang yang mengatasnamakan akan Indonesia itu. Kalau dengan jargon agama itu paling mudah, Pak. Kalau dengan jargon agama itu paling mudah. Makanya yang paling membuat sedihnya Kanjeng Nabi yang dikhawatirkan itu ya perang saudara itu. Karena kalau sudah perang saudara, akhul muslim itu semuanya mengatasnamakan agama Islam. Masa kita tidak mau membaca dari sejarah perang Siffin, kemudian perang Jamal, perang Nahrawan, yang sampai Bani Muawiyah dengan Sayyidina Ali perang, bahkan
ibaratnya mertua sendiri perang Jamal itu, Sayyidatina Aisyah itu memimpin untuk melawan komplotan Ali. Dan ingat, dalam hal kondisi seperti ini pasti ada orang ketiga yang sengaja ingin membenturkan, dan itulah mereka yang ingin menghancurkan. Akhirnya mereka berhasil merekrut orang-orang yang munafik. Yang penting kasih cuan, kasih duit, gampang sudah urusan beres. Itu sejarah, gak bisa kita pungkiri. Ya. Terus kata beliau di dalam kitab Risalah Sunnah wal Jamaah, yakunu fi akhir zamani dajjaluna kadzabuna. Ini dalam Sahih Muslim juga ada sebenarnya. Ya'tunakum minal ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yuftinunakum. Ini sudah di warning jauh-jauh hari Basim Asy'ari mengambil salah satu hadis dalam Sahih Muslim. Di akhir zaman itu akan banyak dajjal-dajjal pembohong. Siapa dajjal-dajjal pembohong itu? Mereka adalah orang-orang yang selalu menyampaikan dengan hadis. Artinya menceritakan tentang agama-agama yang sebelumnya kita gak akan pernah dengar. Jadi kita mulai memahami lah dari zaman NU berdiri sampai sekarang, berapa pemahaman agama yang retorikanya sangat beda dengan ajaran ulama-ulama terdahulu. Seperti Abu Yas sering menyampaikan beginilah, dulu itu yang ngaji anak-anak juz amma kok. Ini kayak candaan loh. Kok sekarang kok melupakan juz amma? Dulu baca berjanji, sekarang kok nggak ada yang baca berjanji. Ini bahasa Abu Ya loh. Ini kalau kita kaitkan dengan pemahaman Basim Asy'ari yang mengambil dari Sahih Muslim dalam Risalah Sunnah wal Jamaah, monggo panjenengan renungkan. Dulu yang ngaji Jurumiyah itu banyak, Safinah banyak, sekarang banyak yang mengganti. Bahkan ada juga yang nggak ngaji Jurumiyah. Kutubul Qadimiyah nggak dikaji. Makanya orang Nahdien harus bisa mempertahankan. Mudah-mudahan kata Rasulullah itu yang disampaikan Basim Asy'ari, kita sebagai umat baginda Rasulullah yang memegang Ahlussunnah wal Jamaah jangan sampai disesatkan mereka, jangan berdampak fitnah. Artinya tertipu daya oleh mereka pandai, retorika bahasanya bagus. Makanya kan sekarang itu kita akan menganggap bahwa dia orang alim, ulama besar itu ketika memang istilahnya ngapunten, gaya ceramahnya, dialog retorika bahasanya bagus. Saudara-saudara, Tepun. ini yang disampaikan oleh Basim Asy'ari begitu loh, santri ya. Makanya loh ternyata kita ini kalau difahami betul-betul disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, jauh kita ini. Contoh, ini malah memahami dari apa yang disampaikan oleh beliau Basim Asy'ari seperti yang disampaikan Abu Yamam Maghfuran. Mana sekarang orang yang mau menghargai kiai kampung? Maksudnya bagaimana? Ketika orang-orang yang ahli khutbah, ahli ceramah, yang padahal istilahnya penyampaiannya saya nggak begitulah, artinya tidak begitu ini, berani membayar 10 juta, 15 juta, sementara orang yang mengajarkan alif batasa di kampung dikasih 5.000, 10.000, 100.000 paling besar. 1.000 berat. Serius itu. Ini loh fatwa Basim Asy'ari itu sampai ke situ. Ternyata oleh Abu Yamam Maghfuran itu kedetek apa yang disampaikan oleh para founding father kita NU itu loh Pak. Makanya harus bangkit. Kita harus menghargai ulama-ulama kampung. Gak sadar bahwa yang mengajarkan kita pesolatan, fardunya wudu, rukun Islam, rukun iman siapa kalau bukan kiai-kiai di kampung kita? Yang sementara ini kiai-kiai yang ada di kampung kita nggak menghiraukan. Ya kalau punya uang, ada hajatan diundang tahlilan, kasih uang amplopnya 50.000, paling besar 10.000. Sementara mengundang orang yang luar, yang secara manajemen khutbahnya sudah terorganisir begitu, berani membayar besar. Ratusan juta bro. Loh ini loh. Ya monggo, kalau yang pernah punya kitab Risalah Sunnah wal Jamaah monggo dikaji lagi, dibaca lagi. Ini fundamental, karena termasuk pondasi yang harus kita tetap pegang teguh. Makanya betul kata beliau
Abu Iya menyampaikan NU itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Artinya ada yang berada di struktur, ada yang kultur. Justru yang orang-orang yang sudah memahami ini nih, yang mempraktekkan sesuai dengan risalah sunnah wal jamaah, bahaya dibandingkan orang-orang yang berada di struktural, karena selalu memahami, menjaga marwah daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dibuka dalam kitab Tafsirul Bayan karya Syekh Ismail itu kan beliau menyampaikan Bani Israel dulu itu terpecah menjadi 72 golongan. Islam nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Wa masiruhum ilan nar. Dan semuanya itu akan masuk ke dalam neraka tempatnya illa wahid. Kemudian sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa sih yang satu golongan? Qala min ahli sunnah wal jamaah, kata Nabi. Dia itu adalah orang yang memegang sunnah wal jamaah. Tanya lagi, apa sunnah wal jamaah itu? Dijawab lagi oleh Rasulullah, al-sunnah wal jamaah itu ternyata bukan hanya sekedar orang yang pandai ngaji seperti kita, bukan. Tapi akhlak, perbuatan, ucapannya, perjalanannya itu sesuai muwafaqah bi syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur, harus bangga mempunyai para ulama-ulama dari mulai Syekh Nawawi, kemudian sampai ulama-ulama kita yang lain, Syekhuna Khalil, kemudian Hasyim Asy'ari. Di Makassar ada Syekh Yusuf Al-Makassari yang berjuang di Afrika sana. Ada Syekh Abdul Somad Palembang, ada Syekh Khotib Minangkabau Sumatera, ada Syekh Khotib Samba, Syekh Asad Banjar. Wah, kita luar biasa. Syekh Junaid Betawi. Ini ulama-ulama kita yang harus kita junjung tinggi. Syekh Mahmud Termas Pacitan. Jangan kalah ulama-ulama kita ditenggelamkan, kata bahasa Abu Ya'ma Gufron. Sementara kita hanya menonjolkan ulama-ulama yang lain. Itu bukti jiwa nasionalisnya tidak ada. Makanya pantas Abu Ya'ma, kata beliau, sedih kalau melihat keadaan Indonesia. Betul, kita sebagai santri aja gak pernah tuh. Coba kalau kita mau tanya kepada para santri, banyak yang gak mengenal biografinya. Bagaimana Syekh Khotib Minangkabau? Padahal beliau itu menjadi imam Masjidil Haram. Syekh Nawawi, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Junaid Betawi. Banyak ulama kita. Kalau kita mau sadar dengan keilmuan secara musnid, secara sanad, siapa yang memegang predikat musnid dunia kalau bukan ulama Nusantara? Enggak ada. Selain Syekh Yasin Ahmad Al-Fadani, orang Padang loh. Nah, ini bersyukur tuh orang Padang yang mondok di sini, bersyukur. Semua kesanadan ilmu Quran hadis itu diambil melalui beliau. Makanya beliau punya gelar musnidudun dunia, ahli sanad bukan Indonesia doang. Makanya jangan macam-macam lah dengan bangsa Nusantara, dengan Indonesia, gak usah macam-macam. Indonesia itu terlalu banyak walinya, terlalu kuat. Ya, ini santai tapi ya alhamdulillah lah. Mau kita Kutubus Sittah nih, kita ceritain. Orang sering mengenal kenapa di Indonesia hanya orang Indonesia yang punya gelar Hadratus Syekh. Beda nih kalau orang pondokan ngerti perbedaan Syekh dengan Hadratus Syekh itu. Kalau orang sudah punya gelar Hadratus Syekh, berarti Kutubus Sittah itu sudah bukan hanya hatam. Selain dia hafal Kutubus Sittah, juga menjalankan tuh. Apa Kutubus Sittah itu? Dan di dalam sejarah ulama di abad 18-19 sampai abad 20 sampai sekarang mungkin saja belum ada tuh yang bisa menggantikan gelarnya Hadratus Syekh daripada Hasyim Asy'ari. Beliau muridnya Syekh Nawawi. Itu diakui dunia. Ini ada bocil yang ngomong, wah Hasyim Asy'ari itu gak ada apa-apanya. Oh, koplak. Saya tanya, orang yang dikatakan alim, ada gak yang menyandang Hadratus Syekh seperti Hasyim Asy'ari? Sedunia itu. Hadratus Syekh itu adalah gelar buat seorang ulama yang paham betul hafidh Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud. 6 kitab hadis. Kita lihat ya, Sunan Tirmidzi aja ada 4 jilid. Sahih Muslim itu ada yang 2 jilid. Sahih Bukhari 1 jilid besar. Ibnu Majah 2 jilid. Abu Dawud itu ada yang 4 jilid. Berapa jilid loh?
Gak ngerti bocil mah gak ngerti. Gak ngerti. Dan itu diakui seluruh dunia. Masa kita gak bangga? Sementara ada yang menghinakan ulama-ulama kita, kita diam saja. Kebacut, tong. Kebacut kita itu. Kalau kita lihat dalam mujadalahnya di Mesir, itu menunjukkan keilmuannya Syekh Nawawi. Berapa puluh ulama tuh sedunia yang diundang. Semua pertanyaan tentang fikih dan lain sebagainya, fan ilmu, min fununil ilmi, dijawab ringkas padat oleh Syekh Nawawi. Makanya beliau punya gelar Sayyidu Ulama'il Hijaz. Ya Allah, bangga kita mempunyai ulama-ulama yang hebat. Gak kalah ulama kita itu, gak pernah cerita-cerita yang aneh-aneh, halu-halu, gak pernah. Ulama kita gak ada yang menceritakan macam-macam, real. Dan itu disaksikan oleh seluruh ulama sedunia. Logika saja, gak mungkin Syekh Nawawi jadi imam besar di Masjidil Haram, gak mungkin Syekh Khatib Minangkabau jadi imam di Masjidil Haram, gak mungkin Syekh Junaid Betawi jadi masjid di Masjidil Haram kalau bukan karena kealimannya. Makanya betul kata Imam Syafi'i itu kan, di dalam Diwan Asy-Syafi'i itu pernah mengatakan begini, hati-hati cong, kalau nanti di akhir zaman itu mencari ilmu itu harus hati-hati cari gurunya. Jangan sampai kamu berguru kepada orang yang memang dia ini punya kedekatan dengan orang-orang munafik, kata Imam Syafi'i. Dan ini kalau kita lihat dalam masa, Masya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Saya ingin para santri dari murid-muridnya Abuya, para jamaah di mana-mana, satu komando. Kita harus bangga dengan ulama-ulama kita. Karena ulama kita diakui bukan hanya di Nusantara, tapi Asia dan dunia. Dan gentle, ulama kita itu gentle Pak, sendiri. Contoh saya Yusuf Makassar. Saya Yusuf Makassar itu loh, di Afrika sana, sendiri, gentle. Nggak berbondong-bondong, nggak banyak orang. Satu, sesuai dengan perintahnya baginda Rasul. Baginda Rasul itu kan kalau punya sahabat, didesain satu sahabat harus bisa membebaskan Yaman, satu sahabat bisa membebaskan Persia. Artinya gentleman. Makanya betul kata Bapak kemarin, jangan kau ajari ngangkat pedang, Nusantara bukan pecundang. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke lah gitu Pak ya. Ini kepanjangan ya. Kenapa saya buka Risalah Sunnah wal Jamaah? Karena yang menonton saya yakin banyak dari warga Nahdliyin ya. Warga Nahdliyin, ayo kita harus sama-sama rapatkan barisan, satukan kekuatan kita untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika ada orang, siapa sih zaman sekarang yang mau merubah NKRI, ambrut, gak ngerti dia, gak ngerti desainnya, elit global, gak ngerti, gak paham, karena sibuk dengan urusan. Nah, ya gitu ya. Kita harus bangga dengan menjadi warga Nahdliyin, dan kita harus bangga bahwa kita punya ulama-ulama yang hebat, yang punya gelar Musnid Dunia, Sayyidu Ulama'il Hijaz, Hadratus Syekh. Itu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.